dulu waktu umur berapa ya, SMP kelas 1 atau kelas 2 gitu. Tiba-tiba pas mau ke kamar mandi langsung jatuh, tiba-tiba jatuh, langsung kakinya tuh kayak langsung kaku gitu, betisnya langsung kayak batu keras. Terus sama sekali nggak bisa bergerak. Dia langsung jerit-jerit kayak nggak terima kondisi dia gitu kan. Tiba-tiba langsung, itu kakinya menjadi keras seperti tiba-tiba batu. langsung begini kaku gitu kan. Terus dipegang sininya keras, betisnya kayak kaku gitu, kayak batu. Akhirnya bagaimana Ibu menjelaskan kepada Reski bahwa iya, Reski ada DMD, ini akan melemahkan otot seiring berjalannya waktu. Bagaimana cara menjelaskan kepada Reski untuk Reski bisa menerima itu? Waktu sebelum ketemu dokter Dina itu memang saya hancur, jadi saya masih sembunyikan sama dia. Terus sampai akhirnya satu hari itu yang kelalaian saya cari di Google, di YouTube itu kan, sampai dia tahu sendiri. Tapi setelah itu kan ketemu dokter Dina. Nah, setelah ketemu dokter Dina, saya dimasukin ke grup IRD itu kan. Indonesia Rare Disorder, iya, komunitas. Iya, nah di situ saya melihat di grup itu berbagai macam sindrom. Dan Ibu tidak sendirian. Dan saya punya sendirian. Akhirnya saya bilang, Dek, alhamdulillah Dek, kamu masih beruntung dibandingin teman-teman yang lain. Coba ini lihat di grup, ternyata banyak yang lebih ini gitu kan. Kamu masih, alhamdulillah masih sehat, masih bisa sekolah, masih ini, teman-teman kamu nggak bisa sekolah gini-gini. Akhirnya ya disitulah, karena kita merasa bahwa oh kita nggak sendiri, saya ternyata masih beruntung gitu, masih beruntung. Anak saya masih bisa sekolah, masih ibaratnya masih normal lah, masih sehat, hanya dia ototnya saja yang lemah gitu kan. Masih ya disitulah, jadi saya mulai dapat satu-satu, mulai dapat kekuatan. Akhirnya tidak dari grup juga banyak, awalnya saya cuma ngikutin, saya pelajarin, banyak baca, atau ternyata sindrom ini, banyak lah berbagai macam sindrom. Akhirnya ya itulah saya dapat kekuatan dari grup itu. Terus dengan dokter Dina juga yang benar-benar luar biasa, yang sabar, yang baik, yang support, benar-benar yang kalau kita pun konsultasi ada keluhan dia fast respon banget gitu. Bu, setelah mengetahui bahwa Reski ini Allah karuniakan DMD, apa pengobatan atau terapi yang dilakukan? Itu waktu awal-awal memang rutin kan, seminggu 3 kali. Fisioterapi. Senin ketemu dokter Dina konsultasi, Selasa Kamis terapi, fisioterapi. Cuman kan kemarin pas pandemi itu kan udah sama sekali nggak pernah lagi ke rumah sakit. Sampai pas dia mau masuk SMA, karena kan masuk SMA lewat jalur ABK, jadi harus ada persyaratan dari keterangan dari dokter bahwa menyatakan memang dia disabilitas gitu. Itu akhirnya pas mau masuk SMA baru ketemu lagi dokter Dina. Tapi sebelumnya sih kalau ada keluhan hanya konsultasi lewat WA. Berarti gitu. Reski ke sekolah dengan sekolah umum inklusi ya Bu ya? Enggak, sekolah umum biasa negeri. Ya, memang sekarang kan dicanangkan ramah disabilitas, jadi setiap sekolah kan menerima disabilitas dengan jalur ABK, tapi kuotanya ditentukan dengan kursi roda. Pokoknya disabilitas apapun gitu jenisnya, hanya kuotanya dibatasin hanya 3 orang per satu sekolah. Jadi pengobatannya saat ini adalah rutin untuk cek ke dokter syaraf dan juga insya Allah setelah pandemi ini berakhir akan lanjut ke fisioterapi. Ibu dan Reski mohon maaf, Reski juga sekarang sudah besar dan sudah baca semuanya, sudah tahu semuanya. Dan tadi juga Mama bilang DMD ini kata dokter usianya sekitar sampai 20 dan 21. Apa yang dilakukan ketika namanya dokter manusia bisa saja salah karena Allah Maha Berkuasa dan banyak sekali kita saksikan dokter mengatakan umur sekian tapi terus Masya Allah berikan umur yang sangat panjang dan penuh keberkahan. Tapi ketika dokter mengatakan begitu, apa yang dipersiapkan oleh
Ibu dan juga Reski. Mungkin Reski dulu. Ketika Reski mendengar hal tersebut, apa yang Reski persiapkan? Atau Reski menganggap, saya nggak pikirin itu, saya menjalankan kehidupan saya seperti biasa? Dengan berdoa sama berusaha sih. Jadi itu aja. Jadi Reski tetap semangat untuk menjalankan hari-hari. Iya. Berarti tidak peduli dengan angka yang disebutkan oleh dokter dan Tidak peduli. Masya Allah, hebatnya, Masya Allah. Tetap semangat sekolahnya, Iya. ya semangat belajarnya, Masya Allah. Ibu bagaimana? Sebenarnya juga saya kasih semangat sama Reski berdasarkan di grup kan ada Habibi Absah. Nah, Sama dengan DMD? sama DMD, ada Kawinda juga di Bali. Jadi kita ada juga komunitas yang khusus DMD kan, dari seluruh Indonesia ada, dari yang Jabodetabek juga ada gitu kan. Ya itu awalnya ngobrol-ngobrol di grup, ternyata ada yang dari Bekasi, ada yang dari ini, ngobrol-ngobrol akhirnya Jadi banyak ketemuan, ya. teman banyak saudara, termasuk Utin juga kan rumahnya deket. Iya. Itu kursi roda juga itu kenangan dari Utin. Masya Allah. Jadi Utin ini teman-teman sekalian, ini videonya ya. Nah Utin ini beliau ada Angelman syndrome dan Allah sayang sekali pada Utin sehingga di usia 13 tahun sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemarin sempat nungguin juga sebentar di ruang ICU kan, nemenin mamahnya Utin gitu. Mau punya kursi roda satu ditaruh di sekolah, jadi yang dari rumah itu yang kenang-kenangan dari Utin buat di rumah. Baik, jadi apa yang Ibu lakukan ketika namanya ini ya ilmunya manusia mengatakan hal demikian? Ya awalnya memang kan ya itu tadi saya kan kaget gitu kan, serasa dunia runtuh lah gitu disambar petir. Tapi begitu masuk grup ya banyak yang ada harapan, banyak yang menguatkan gitu kan. Terus di grup yang khusus DMD pun saya melihat ada Habibi Absah gitu kan sama Kawinda yang di Bali, ternyata umurnya sampai 32 gitu. Makanya terus juga mereka bisa berkarya gitu kan. Ada yang jadi sarjana semua gitu kan. Sudah pada sarjana, terus kayak Habibi Absah juga kan dia maksudnya punya perusahaan lewat online gitu ya. Masya Allah, dengan DMD. Dengan DMD. Terus Kawinda juga jadi pelukis gitu kan. Terus ada lagi saya semangatnya begini, selalu nyemangatin dia. Saya hanya satu gitu kan. Sementara ada yang Pak Mulyadi atau Pak siapa ya, ada yang satu keluarga 2 orang, ada yang 3 orang. Kawinda sendiri pun seharusnya kan biasanya kan DMD yang diserang lelaki, anak lelaki. Ternyata memang dia dari sekian berapa banding berapa itu menyerang perempuan juga gitu. Salah satunya yang Kawinda dari Bali itu yang pelukis. Nah ternyata Kawinda juga kakaknya yang Kak Agus DMD juga gitu. Makanya saya gini, ya Allah ternyata saya masih harus bersyukur lagi nih gitu kan. Kemarin saya merasa sendiri, ternyata di IRD lebih banyak lagi gitu kan yang kurang beruntung, ibaratnya saya masih beruntung. Begitu ke grup lagi DMD, ternyata saya bersyukur lagi, saya hanya satu, kakaknya dia kan lelaki juga, tapi alhamdulillah sehat. Masya Allah. Ternyata saya pun satu, kadang-kadang suka kalau udah capek ngeluh gitu kan, suka ngeluh, kadang dia suka kena marah. Justru yang memberikan semangat adalah Reski ya? Iya. Terus kadang saya ngelihat lagi di grup, ternyata si bapak ini aja dia 3, tapi bisa. Si bapak ini dua-duanya udah jadi sarjana gitu kan. Jadi di situ saya, oh ya berarti saya nggak boleh putus asa, nggak boleh nyerah, nggak boleh ngeluh gitu. Baik. Bu, saya ingin tahu, dan juga Reski juga ingin tahu, ada kejadian apa yang paling tidak bisa terlupakan selama perjalanan bersama dengan DMD ini? Reski dulu deh, baru Ibu deh. Ingat yang kakinya kaku nggak kayak batu? Enggak, pengalamannya sih pas masuk SMA. Gimana Reski? Semenjak masuk SMA itu pakai kursi roda, biasanya kan enggak bisa ngumpul sama temen sendiri tanpa dibantu orang lain. Ketika masuk SMA akhirnya pakai kursi roda, itu yang mulai akhirnya membatasi Reski untuk bisa bersama dengan teman-teman atau seperti apa? Dia membatasi, jadi kurang bebas. Teman-teman bantu di sekolah? Bantu. Apa yang Reski sering bilang sama Allah dengan keadaan Reski yang sekarang pakai kursi roda dan sulit untuk berjalan? Ya nggak apa-apa, kondisinya begini, tapi untuk kotaknya dan pelajarannya
nggak masalah gitu. Masya Allah. Jadi Reski bersyukur sama Allah karena Reski otaknya masih pintar, masih ikutin semua pembelajaran begitu. Masih bisa sekolah ya. Iya, Masya Allah. Reski ada pesan nggak buat teman-teman sebelum kita ke Mama? Buat teman-temannya Reski yang di sekolah mau ngomong sesuatu nggak? Mau. Apa? Mau sampaikan apa? Jangan menyerah sebelum waktu yang sudah berlalu, jangan disia-siakan. Pergunakan waktu secara benar dan positif. Lakukan hal-hal positif. Reski mau kasih pesan juga untuk teman-teman ketika berteman sama Reski atau mau ngucapin terima kasih bagi teman-teman yang sudah bantu Reski? Berterima kasih karena suka ditolongin gitu, bantu saat kesusahan. Reski pernah ada rasa minder nggak? Belum ada. Oh hebat, tidak ada rasa minder? Minder karena ini aja sih, karena teman-teman biasanya kan ngumpul nongkrong. Ya, itu Reski bisa ngumpul dan nongkrong juga sama teman-teman? bisa. Ya. Semenjak masuk SMA aja jadi terbatas. Nggak pernah keluar rumah. Ya. Reski nggak mau keluar rumah? Mau tapi kan Susah. Susah pakai kursi roda. Oh, karena kan biasanya anak-anak remaja kan pada kumpul pergi sana pergi sini. Jadi Reski agak merasa terbatas. Tapi nggak apa-apa tadi kata Reski ya, sahabat-sahabat semua, karena Reski katakan nggak apa-apa lah, yang ini aja. Tapi otaknya masih jalan terus dan sekolah masih bisa, Masya Allah. Kalau Mama gimana? Ada kejadian yang tidak pernah bisa dilupakan dalam merawat Reski dengan DMD-nya ini? Dulu waktu umur berapa ya? SMP kelas 1 atau kelas 2 gitu. Tiba-tiba pas mau ke kamar mandi langsung jatuh, tiba-tiba jatuh, langsung kakinya tuh kayak langsung kaku gitu, betisnya langsung kayak batu keras. Terus sama sekali nggak bisa bergerak. Dia langsung jerit-jerit kayak nggak terima kondisi dia gitu kan. Tiba-tiba langsung, itu kakinya menjadi keras seperti tiba-tiba batu. langsung begini kaku gitu kan. Terus dipegang sininya keras, betisnya kayak kaku gitu, kayak batu. Terus dia kayak nggak terima kondisi dia yang tiba-tiba langsung seperti itu gitu. Pas mau jalan ke kamar mandi langsung jatuh kan. Nah, terus akhirnya dia jerit-jerit yang sampai histerisnya gitu. Akhirnya cuman saya peluk, saya ciumin. Saya bilang gini, kalau mau salahin mama. Dede nggak salah apa-apa, yang salah mama. Kalau Dede mau marah sama mama gitu. Karena dulu waktu mama hamil Dede, mama nggak rutin gitu kontrolnya. Kalau Dede mau marah sama mama, nggak apa-apa gitu kan. Akhirnya begitu dia tiba-tiba kaku itu, kakinya nggak bisa digerakin sama sekali. Setelah dia tenang, saya pelukin, saya ciumin, saya pengertian, saya suruh istighfar terus. Istighfar deh, minta sama Allah. Tiba-tiba saya ingat satu orang teman, kebetulan dia member TF ya, jual TF gitu. Saya coba hubungin dia malam-malam. Saya bilang, Mbak, bisa nggak saya ambil dulu TF? Iya, nanti kalau suami saya gajian, saya bayar. Saya bilang gitu. Emang kenapa Mbak? Saya ceritakan, anak saya tiba-tiba begini. Saya minta tolong Mbak, saya ambil dulu, nanti gajian saya bayar. Saya bilang gitu. Oh ya udah boleh. Akhirnya besoknya langsung dikirim TF-nya sampai, dikasih dosisnya kan setiap 4 jam minum 2 ya Dek. 2 apa berapa sih Dek lagi tuh? 2. Setiap 4 jam minum 2. Akhirnya hanya 3 hari itu, alhamdulillah 3 hari dia bisa normal lagi, bisa jalan lagi, kakinya bisa digerakin lagi. Dari saat itu akhirnya rutin kan setiap bulan minum TF dengan dosis yang paling minim. Karena kan ya saya mikirnya lumayan harganya kan. Terus
alhamdulillahnya kan kakaknya dia udah kerja, jadi kakaknya yang bantu setiap bulan beli TF-nya itu. Baik, gitu. alhamdulillah. Bu, sekarang kalau melihat Reski, apa bayangan Ibu untuk beberapa tahun ke depan tentang seorang Reski? Nggak bisa dibayangin. Apakah membayangkan Reski kelak jadi apa? Reski cita-citanya menjadi apa, sayang? Mau jadi videografer. Oh, videografer. Apa kedepannya cita-citanya Ibu lihat? Oh, menjadi videografer sukses. Apa yang Ibu lihat ke depan untuk Reski ini seperti apa? Ya saya sih gini ya, semenjak saya dengar yang vonis dokter itu, saya hanya gini, dokter pun manusia, segala sesuatu yang menentukan Allah. Jadi saya hanya bisa berserah diri kepada Allah gitu. Sampai berapapun usianya, ketika memang Allah sudah memanggil, menghendaki, insya Allah saya siap gitu kan. Insya Allah saya siap. Yang penting itu saya sudah berikhtiar semampu saya, sekuat saya untuk pengobatan dia, untuk perawatan dia, untuk semua deh. Makanya saya ya semua saya buat dia gitu, apapun. Kalau Reski, kalau Mama bilang Mama siap apapun yang terjadi, kalau Reski melihat kehidupan Reski beberapa tahun ke depan akan seperti apa? Akan bisa seperti orang lain yang belum tentu dilakukan sama orang tersebut. Iya. Yaitu menjadi videografer hebat, yang berkarya. Masya Allah. Reski punya semangat untuk menjadi seorang videografer yang hebat itu. Ya. Sekarang terakhir mungkin saya ingin sekali, mungkin Reski atau Mama dulu ya. Mama menyampaikan sesuatu kepada Reski, karena video ini abadi, video ini akan tetap terus ada insya Allah. Dimana mungkin suatu hari nanti berapa tahun ke depan Reski akan lihat kembali video ini, ya. Atau Mama juga lihat kembali video ini. Mungkin Mama mau menyampaikan sesuatu untuk Reski, silakan Mama. Tetap semangat ya Dek. Rajin sholat, berdoa sama Allah. Mudah-mudahan ada mukjizat ya, Dede bisa sembuh. Amin. Reski, ada yang mau disampaikan kepada Mama? Enggak ada sih. Supaya mamanya nggak nangis terus, ada mungkin? Kurang malu. Dia malu, Uma. Dia kan sudah ABG. Sementara semua kan harus dibantu Mama. Sampai mandi pun, sampai maaf pun, sampai pakai pampers pun. Reski ngerasa nggak Mama semuanya untuk Reski sayang banget, ngurusin Reski terus yang malam, ngerasa nggak kasih sayangnya Mama? Kurang kasih sayang. Karena Mama suka kadang ditinggal sendiri. Sering ditinggal pergi. Mama kerja. Enggak, saya udah pensiun dini kan, udah kurang lebih 8 tahun udah nggak kerja. Cuma kadang-kadang kan jualan online gitu. Dan kurang maksudnya belum selalu suka ditinggal, tapi kan Mama kan jualan Dek. Saya jadi reseller gitu, jualan. Kadang nganter-nganterin pesanan. Terus berjuang untuk Reski juga. Untuk bisa memberikan pengobatan yang terbaik untuk Reski, insya Allah ya. Ini juga udah beberapa bulan nih nggak dibeliin TF, jadi kayak agak lemes gitu. Kalau pakai TF dia agak segeran. Reski, ada lagi yang mau disampaikan kepada Mama? Mungkin Reski pengen bilang apa sama Mama? Apa ya? Apa? Reski rasain dalam hati itu apa? Mama Reski tuh pengennya Mama begini, Reski tuh pengennya Mama begitu. Ada nggak? Iya, sering tinggal sendirian. Banyakin waktu untuk di rumah. Oh, iya. Reski ngerasa sendiri di rumah, ngerasa sepi. Enggak, bukan sepi, hanya sendirian, sering ditinggal sendirian. Iya. Ya sayang. Reski doa sama Allah Subhanahu Wa Taala, semoga Mama diluaskan rezekinya insya Allah ya. Dan dengan begitu mudah-mudahan Mama juga bisa lebih banyak waktu dengan Reski insya Allah. Ya insya Allah.
Karena lagi-lagi kita tahu sama-sama untuk pengobatan atau terapi memerlukan biaya yang tidak murah, begitu ya Reski ya. Dan untuk Mama sendiri gimana nih mendengar hatinya Reski kangen, pengen lama-lama sama mamahnya, pengen mamanya ada di rumah terus, tapi di satu sisi seorang mama juga realistis dengan harus mencari. Mohon maaf kalau saya boleh tanya, ayahnya Reski? Kerja ada. Cuman memang kan harus sama-sama ya Bu ya? Iya. Memang kan hanya seorang honorer gitu kan. Jadi terima gajinya nggak full gitu. Ya jadi sama-sama lah gitu. Baik. Ada yang mau ditambahi tadi dari perkataannya Reski? Reski pengen mamanya banyak di rumah, Reski perlu mama, Reski pengen lama-lama sama mama. Memang kan saya kan selain saya kan kebetulan kan jadi koordinator UMKM di salah satu komunitas relawan di Kota Bekasi gitu kan. Jadi kan di komunitas ini ada grup UMKM, kebetulan saya koordinatornya. Jadi di situ ada produsen, ada reseller. Saya sendiri pun sebagai reseller gitu. Kadang-kadang kan memang berjualan apa gitu kan. Ya itu kadang-kadang cuman saya gini, dia ditinggal pergi sendiri di rumah, sudah keadaan aman. Sudah urusan MCK sudah selesai. Kalau misalkan urusan MCK belum selesai, saya nggak berani ninggalin gitu. Kadang saya keluar rumah ya itu harus antar pesanan atau kalau memang ada kegiatan gitu kan. Tapi selalunya komunikasi, WA atau telepon gitu. Kadang-kadang tanya, Dede oke kah? Oke gitu. Masya Allah. Gitu. Baik ya, Alhamdulillah teman-teman sekalian, Masya Allah hari ini kita telah belajar sesuatu yang baru yaitu DMD. Singkatan dari apa tadi Bu, DMD? Muscular dystrophia. Dusen muscular dystrophia, di mana DMD ini ditandai dengan melemahnya otot semakin berjalannya usia. Dan hari ini Reski telah berbagi cerita, tapi Masya Allah ada satu hal yang kita pelajari luar biasa dari seorang Reski dan Mama. Mama mengajarkan pada kita semua untuk ibu-ibu di luar sana, ketika Allah anugerahi kehamilan, untuk rutin dalam memeriksa kehamilan ya Bu ya, insya Allah. Dan kita selalu jeli dan peka insya Allah terhadap apa-apa yang terjadi kepada anak-anak kita. Kisah dari Mama Ita ini menjadi pembelajaran berharga untuk kita semua. Dan Masya Allah di tengah kesibukannya dalam mencari tambahan ya untuk pengobatan dan sebagainya, tapi juga Mama Ita tetaplah seorang ibu yang betul-betul mengurusi anaknya dengan sepenuh hati. Di satu sisi dari Reski kita belajar luar biasa. Reski nggak pernah loh dari kalimatnya ya, Reski itu tetap terus belajar, Reski bersyukur, Reski punya pandangan bahwa akan menjadi videografer yang hebat dan luar biasa. Reski nggak peduli walaupun dokter memvonis umurnya sekitar 20-21 tahun, nggak peduli. Yang peduli adalah sekarang fokus menjalankan kehidupan dengan sebaik-baiknya ya Reski. Dan Reski insya Allah akan membuat bangga mama dan papa ya. Amin dengan semangatnya. Dan banyak teman-teman di luar sana yang juga Allah anugerahi dengan DMD yang bisa hidup dengan umur yang terus panjang dan bisa berprestasi di bidangnya masing-masing. Ya mudah-mudahan hari ini teman-teman semua kita bisa mendapatkan pembelajaran berharga tersebut untuk tidak pernah putus asa, tidak pernah sedih berlarut-larut, dan belajar dari semangat seorang Reski dan juga Mama Ita insya Allah. Seorang ibu pastinya fitrah ya, hal yang lumrah ketika merasa bersedih. Tapi terkadang kadang-kadang bukan sekedar ibu yang menguatkan anak, kadang-kadang anak kita yang menguatkan kita. Masya Allah ya, seperti yang kita lihat Reski yang sangat kuat dan tegar. Dan insya Allah Mama Ita kadang-kadang kuat, kadang-kadang juga lemah, tapi ketika saling menguatkan satu sama lain kita bisa berjalan bersama-sama untuk memberikan yang terbaik, kehidupan terbaik untuk anak-anak kita. Mama Ita terima kasih, Reski terima kasih. Video ini bisa menginspirasi teman-teman lainnya yang juga kena DMD atau Allah anugerahi DMD atau mungkin kelainan genetik atau sindrom-sindrom lainnya, untuk membuat mereka tetap optimis dan tetap terus berjuang dengan kelainan langka yang dimiliki. Semangat ya, dan lancar semua sekolahnya. Semoga terwujud apa yang dicita-citakan Reski insya Allah. Dan Allah jaga keluarga Mama Ita, ayah dan Reski dan juga keluarga semuanya. Terima kasih sayang ya, terima kasih Mama Ita. Terima kasih teman-teman semua telah menyaksikan
Rumah Cerita Umoki. Semoga teman-teman mendapatkan manfaat. Sepanjang video ini berjalan, teman-teman tadi sudah lihat ya, ada link donasi atau nomor rekening yang insya Allah akan langsung ditransfer kepada keluarga dari anak-anak kita. Yang mana video-video ini tidak hanya sekedar awareness ataupun edukasi, tapi juga kita menggalang donasi karena kita tahu bahwa pengobatan itu tidak murah, teman-teman sekalian. Terima kasih telah menonton video ini. Kita akan bertemu dengan video-video berikutnya bersama dengan anak-anak hebat di luar sana insya Allah. Saya Kristina Dewi beserta dengan Reski dan Mama Ita. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.